Oke guys, berjumpa lagi bersama Mimin di channel Jurnal Anime Lovers. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penembak jitu dan pengguna senjata api terkuat. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, boleh dong Mimin minta subscribe dan like-nya terlebih dahulu biar Mimin semangat untuk membuat kontennya. Oke, mari kita mulai. Di dunia One Piece yang begitu luas, ada orang-orang yang disebut sebagai penembak jitu karena keahlian mereka dalam menembak tepat sasaran. Ada pula orang-orang yang mungkin tidak disebut sebagai penembak jitu, tapi mereka memiliki kekuatan hebat dan menggunakan senjata api sebagai alat tempur mereka. Siapakah penembak jitu dan pengguna senjata api terkuat dalam cerita One Piece? 1. Ben Beckman. Ben Beckman merupakan sosok yang sangat terkenal di lautan karena dia menjabat sebagai wakil kapten bajak laut rambut merah. Sampai saat ini belum banyak yang diketahui tentang kemampuan Ben Beckman, tapi yang pasti dia sangat kuat mengingat posisi dan popularitasnya luar biasa. Bahkan dalam databook Vivecard tertulis bahwa dalam hal kekuatan Ben Beckman setara dengan Shanks. Senjata yang Ben Beckman gunakan adalah senapan flintlock. Oleh karena itu Mimin memasukkannya dalam jajaran pengguna senjata api terkuat. Senapan flintlock milik Ben Beckman tak cuma bisa digunakan untuk menembak saja, tapi juga dapat dipakai sebagai alat pemukul seperti saat Ben Beckman menghajar para bandit gunung. Maka dari itu, bisa dibilang Ben Beckman mampu bertempur dengan leluasa menggunakan senapan flintlock baik dari jarak dekat maupun jauh. 2. Yasop. Yasop merupakan ayah dari Usopp dan menjabat sebagai penembak jitu bajak laut rambut merah. Keahlian Yasop dalam menembak benar-benar menakutkan, karena menurut pengakuannya, dia bisa menembak antena semut dari jarak 100 meter, yang mana hal tersebut menandakan ketepatan Yasop dalam menembak sasaran sangat hebat. Sebagai kru Yonko Shanks yang bermodalkan senjata api, tentu Yasop menguasai banyak teknik atau jurus menembak, tapi belum pernah diperlihatkan dalam cerita. Mimin juga menebak bahwa Yasop menguasai Busoshoku Haki dan Ken Busoshoku Haki dengan sangat baik, sehingga peluru dari Yasop bisa diperkuat dengan Busoshoku. Dan sebelum menembak, Yasop telah menggunakan Ken Busoshoku terlebih dahulu agar lebih peka terhadap lingkungan sekitar sehingga mampu membidik target dengan benar. 3. Lucky Row. Lucky Row pernah sedikit memamerkan kemampuannya ketika menembak mati seorang bandit gunung dengan sangat cepat, di mana bandit gunung itu sama sekali tidak sadar akan pergerakan dari Lucky Row. Sebagai kru inti Yonko, Mimin yakin bahwa Lucky Row menguasai berbagai teknik dan kemampuan hebat yang sayangnya belum dia perlihatkan karena sampai sejauh ini bajak laut rambut merah masih jarang tampil dalam cerita. Sama halnya dengan Ben Beckman dan Yasop, Angkatan Laut mengakui bahwa Lucky Row adalah salah satu nama besar di lautan. 4. Izo. Izo merupakan mantan komandan divisi 16 bajak laut Shirohige yang lahir di Wano Kuni dan mengabdi untuk Kozuki Oden. Ia juga kakak dari Kiku, tapi mereka berpisah cukup lama karena Izo mengikuti Kozuki Oden ketika Oden ingin ikut dengan bajak laut Shirohige. Meski ikut ke kapal Shirohige terjadi secara tidak sengaja, tapi pada akhirnya Izo bergaul baik dengan kru bajak laut Shirohige. Bahkan suatu ketika Izo diangkat menjadi komandan divisi 16 di sana. Pada masa lalu, Izo memakai katana sebagai senjata, tapi dibanding katana, Izo masih lebih ahli dalam menggunakan pisau. Oleh sebab itu, Izo tidak lagi menggunakan katana, melainkan terus memakai pisau sebagai senjata andalannya. Orang yang memotivasi Izo untuk terus menggunakan pistol adalah komandan divisi 5 bajak laut Shirohige yang bernama Vista. Vista pernah melihat kehebatan tembakan Izo. Kemudian Vista bilang bahwa dia harus menggunakan keahlian menembaknya untuk melindungi orang. Vista pun menambahkan bahwa tidak ada gunanya bersikeras menggunakan pedang jika tak bisa melindungi teman. Artinya, Vista tahu kemampuan berpedang Izo tidak begitu bagus, sedangkan kemampuan menembak Izo sangat hebat. Oleh karena itu, Izo tak perlu memaksakan diri memakai pedang, tapi pakai saja pistol karena ia ahli dalam urusan tembak-menembak. Pistol yang Izo gunakan tidak cuma satu, melainkan ada dua dan dia tampak mahir dalam memakainya. Tidak heran mengapa kemampuan menembak Izo sangat bagus, karena sejak kecil ia telah mengembangkan teknik tersebut dengan baik. Keakuratan tembakannya pun luar biasa, karena telah dikonfirmasi dalam SBS Volume 98 bahwa presisi tembakan Izo 10/10, atau dengan kata lain, dari 10 tembakannya, semuanya tepat sasaran. Tak heran Izo bisa membuat King terkejut ketika dia menembak dengan tepat. Tangan King yang memegang pedang sehingga pedang tersebut terlepas dari genggaman King. Izo juga menguasai teknik tembakan tajam, di mana pernah ia perlihatkan suatu teknik tembakan yang bernama Dangi Rigan.
Teknik tersebut membuat peluru-peluru dari pistolnya meluncur dengan cepat dan tampak seperti dikelilingi oleh suatu energi tajam yang bahkan mampu melukai tubuh Kaido. Tentu Izo mengombinasikan teknik menembaknya itu dengan Ryo. 5. Usopp. Usopp adalah nama yang paling banyak diketahui oleh penggemar One Piece dalam pembahasan kali ini, karena dia salah satu kru Luffy yang bertugas sebagai penembak jitu bajak laut topi jerami. Usopp memang tidak memiliki pistol atau senapan sebagai senjatanya, melainkan dia menggunakan ketapel sebelum time skip, dan setelah time skip, ia memakai ketapel besar bernama Kuro Kabuto. Meski begitu, dia tetap masuk dalam pembahasan, karena yang Mimin bahas di sini tidak cuma para pengguna senjata api saja, tapi juga siapapun yang terkuat dalam jajaran para penembak jitu sepanjang cerita berjalan sampai sejauh ini, tak peduli apapun senjata yang dia pakai untuk menembak. Selain punya keakuratan yang bagus, salah satu hal menarik dari Usopp adalah peluru-peluru yang dia pakai sangat unik. Setelah time skip, Usopp menggunakan Pop Greens sebagai amunisi, yang mana Pop Greens memiliki berbagai jenis dengan beragam kemampuan. Ada yang dapat menumbuhkan tanaman pemangsa, ada yang bisa menumbuhkan bambu, ada pun yang bisa meledakkan serangan gelombang, dan lain-lain. Oleh karena itu, Usopp layak diakui sebagai penembak jitu yang unik serta kreatif. Dia juga memiliki kemampuan Kenbunsoku Haki yang dapat melihat aura keberadaan orang lain, di mana kemampuan tersebut pertama kali diperlihatkan di Dressrosa ketika Usopp menembak ke arah Sugar. 6. Vanogger. Vanogger merupakan pria dengan julukan Supersonic yang menjabat sebagai kapten kapal ketiga dalam bajak laut Kurohige. Vanogger juga penembak jitu bajak laut Kurohige yang memiliki kemampuan sangat hebat dalam menembak. Dia menggunakan senapan yang disebut Senriku sebagai senjata, di mana Vanogger mampu menggunakan senjata tersebut dengan sangat baik seperti ketika dia menembak burung camar dari jarak yang jauh. Vanogger juga pernah diperlihatkan bisa menembak dengan tepat di bagian-bagian tubuh Ace, tapi serangannya tembus yang mana hal tersebut kemungkinan besar karena sebelum time skip, Vanogger belum menguasai Bushidoku Haki. Jika setelah time skip, Vanogger sudah bisa menggunakan Bushidoku Haki dengan baik, maka kekuatannya akan semakin menakutkan. 7. Capone Gang BG. Capone Gang BG merupakan kapten bajak laut Fire Tank dan termasuk salah satu generasi terburuk. BG mengonsumsi buah iblis para Mesias Shiro Shironomi yang membuatnya menjadi manusia benteng. Tubuh BG bisa dimasuki orang lain sehingga dia memanfaatkan kemampuan tersebut untuk memasukkan para anak buahnya di sana. Dan para anak buahnya itu akan menembak dari dalam tubuh BG menggunakan meriam di tubuhnya. Ketika peluru meriam keluar, peluru tersebut bakal berubah ke ukuran normal. BG juga punya keahlian menembak dengan sangat baik. Oleh karena itulah Mimin memasukkannya dalam pembahasan ini. Salah satu bukti kemahiran BG dalam menembak ketika dia menolong Cheryl Chiffon dari Oven, di mana BG menembak tepat kepala Oven dari jarak yang cukup jauh dalam manga One Piece chapter 886. 8. Curiel. Curiel merupakan komandan divisi 10 bajak laut Shirohige yang memiliki 4 senjata api yang digunakan dalam pertarungan. Senjata api milik Curiel terdiri dari 2 bazooka dan 2 lainnya tampak seperti pistol. Aksi-aksi Curiel memang tidak banyak mendapat sorotan, tapi yang pasti dia mahir dalam menggunakan senjata api miliknya mengingat dia cukup kuat karena menjabat sebagai salah satu komandan Yonko. 9. Wiper. Wiper merupakan mantan pemimpin prajurit Sandia yang dulu pernah berjuang untuk merebut kembali Upper Yard yang dikuasai oleh Enel. Dan Wiper juga keturunan dari sosok legendaris bernama Kalgara. Sekarang ini, Wiper menjabat sebagai salah satu pengawal dewa di Skypiea. Dalam pertarungan, Wiper biasa menggunakan senjata bernama Burn Bazooka di mana senjata tersebut bisa menembak peluru meriam. Selain itu, apabila Burn Bazooka dilengkapi dengan Breath Dial, maka senjata tersebut dapat mengeluarkan semburan api yang cukup besar berwarna biru putih yang memiliki daya hancur lumayan masif. Karena memiliki tubuh yang kuat dan gesit serta telah terbiasa bertempur memakai Burn Bazooka, Wiper sangat mahir dalam menggunakan senjata itu walaupun tampaknya senjata tersebut cukup berat. 10. Braham. Braham merupakan salah prajurit Sandia, salah satu rekan Wiper yang dulu berjuang bersama dalam pertempuran. Braham ahli dalam menembak karena dia memakai 2 pistol sebagai senjata. Pistol yang Braham gunakan bernama Flash Gun, di mana senjata tersebut memiliki flash dial sehingga tembakannya tak bisa dilihat oleh lawan, karena setiap dia menembak tampak ada percikan cahaya yang menyilaukan. Itulah 10 orang penembak jitu dan pengguna senjata api terkuat dalam cerita versi Anime Lovers. Mimin membahas dengan urutan acak yang artinya urutan pembahasan tidak menentukan tingkatan kekuatan mereka.